Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Darahmi S, NIM 20010010080 dari kelas X3C, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya akan mereview materi mengenai jual beli. Bagian A yaitu pengertian jual beli. Dari segi kebahasaan, jual beli diartikan dengan tukar menukar, baik penukaran sesama barang, sesama uang maupun barang dengan uang. Namun, objek tukar menukar dalam jual beli terbatas pada benda, sebab penyewaan yang objeknya fasilitas serta kenikmatan merupakan persoalan lain yang berbeda. Jika diperhatikan, istilah jual beli merupakan gabungan dari dua kata yang saling berlawanan. Hal ini disebabkan kegiatan berniaga hanya bisa terlaksana jika ada penjual dan juga pembeli. Penjual merupakan pihak yang mempunyai barang untuk ditawarkan, sementara pembeli merupakan pihak yang membayar barang tersebut. Jika terdapat salah satu pihak yang tiada, tentu jual beli mustahil bisa terjadi. Selanjutnya bagian B yaitu metode yang digunakan dalam transaksi jual beli. Di sini ada 3 metode pembayaran paling populer di Indonesia. Yang pertama yaitu metode pembayaran melalui transfer bank. Di Indonesia diperkirakan sebanyak 60-80% dari total transaksi yang terjadi dibayarkan melalui metode transfer bank. Kedua, metode pembayaran cash on delivery atau COD. Yang ketiga, metode pembayaran melalui kartu kredit, yaitu once prestasi dan ganti rugi, di mana yang pertama one prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah one prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu one prestatie, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Kedua yaitu ganti rugi. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHP Perdata, yang terdiri dari 3 macam, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Selanjutnya yaitu force majeure dan masalah resiko. Yang pertama, force majeure atau keadaan memaksa adalah kegiatan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemi, kerusuhan, perang, dan sebagainya. Istilah ini juga dikenal sebagai keadaan kahar dalam bahasa Indonesia. Dalam istilah di bahasa Prancis, force majeure secara harfiah memiliki arti kekuatan yang lebih besar. Secara umum, sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam force majeure selama mereka terjadi tanpa terduga, terjadi di luar kuasa pihak-pihak yang terkait,
dan tidak dapat dihindari. Yang kedua itu adalah resiko. Berbeda dengan masalah, masalah sudah terjadi sedangkan risiko belum terjadi, tetapi mungkin terjadi di masa depan dan dapat menimbulkan dampak bila tidak ditangani. Baik risiko maupun masalah muncul karena keputusan atau tindakan yang diambil pada suatu saat.